Ardita dan Puspitasari dan selamat datang di channel aku. Hari ini aku mau ajakin kalian semua ke salah satu tempat pengolahan air limbah di Kota Malang. Jadi yuk simak video ini sampai akhir. Are you cold? Do you want to sit down? I've been here a million times, so I know my way around. Don't stop looking at me now. I know you don't care as much as I do, but I'm just... Halo, aku sekarang udah sampai di IPLT Supiturang. Aku sekarang berada di UPT Pengolahan Air Limbah Daerah DPU PR PKP Kota Malang. Berdasarkan UU 23 tahun 2014, urusan pemerintah yang menjadi urusan wajib pemerintah kabupaten dan kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya adalah urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Nah, pelayanan dasar ini terdiri dari beberapa layanan loh, mulai dari sumber daya air, persampahan, air limbah, drainase, pemukiman, bangunan gedung, dan lain sebagainya. Kali ini saya akan membahas mengenai air limbah. Seperti yang kita ketahui, air limbah domestik merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan, bangunan perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenis. UPT Pengolahan Air Limbah Domestik ini merupakan salah satu tempat pengolahan air limbah di Kota Malang. Daripada lama-lama, yuk langsung aja temenin aku touring ke sana. Sebagai contoh, kali ini saya akan bahas tentang pengolahan air limbah tinja. Pemerintah daerah kabupaten atau kota wajib melakukan pengolahan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam kabupaten maupun kota. Kemudian, pengelolaan air limbah domestik tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal yang menyatakan bahwa setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik kepada masyarakat, dan ditambah lagi ada petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar pelayanan minimal melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 PRT M 2018. Standar pelayanan minimal yaitu pelayanan dasar air limbah domestik melalui SPAL DS dan SPAL DT dengan kualitas pelayanan akses dasar dan aman. Jadi di sebelah aku sekarang ada armada tangki septik Kota Malang. Ada dua, yang satu yang besar dan satu yang kecil. Nah, buat kalian yang bertanya, apa sih SPAL DS dan SPAL DT itu? Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2017, SPAL DS adalah sistem pengolahan air limbah domestik setempat. Contohnya seperti tangga septik setiap rumah atau IPAL yang membutuhkan 2 hingga 10 rumah. Kemudian SPAL DT adalah sistem pengolahan air limbah domestik terpusat yang terdiri dari perpipaan yang menghubungkan lebih dari 10 rumah. Jadi frekuensinya lebih tinggi SPAL DT dibanding SPAL DS. Dari SPAL DT dan SPAL DS ini harus diolah lumpur tinja dan lumpur airnya ke IPLT atau instalasi pengolahan air lumpur tinja. Untuk menuju ke sana harus diangkut oleh truk tinja. Nah, untuk konsep pengelolaan lumpur tinja ini sendiri cukup rumit daripada yang saya kira loh. Mulai dari penggunaan tangki septik, penyedotan, transportasi, pengolahan lumpur tinja, dan yang terakhir pemanfaatan kembali. Dari pengolahan lumpur tinja ini yang dimanfaatkan kembali adalah lumpur dan airnya. Untuk lumpur sendiri dijadikan pupuk. Konsepnya air tinja dibuang, nah lumpurnya dibiarin kering. Kalau udah kering dipanen deh jadi pupuk. Tapi sebelumnya, pupuk ini hanya diperuntukkan untuk tanaman bunga dan kayu. Kalau kalian tanya, kenapa sih bukan untuk tanaman konsumsi? Karena pupuk ini mengandung zat logam hitam. Meskipun demikian, pupuk ini tidak untuk dikomersialkan loh, akan tetapi dibagikan kepada masyarakat umum. No, you don't get it, but there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. Monet might be too much, and Van Gogh might take a while. But thank you for coming, I know that you're trying to do anything to make me smile. I'll have a cup of tea while you have a latte for both you and me. The caffeine will make sure that you don't fall asleep, 'cause darling, you're sleepy, eyes are closing. Please stay awake. Nah, sekarang di belakang aku ada kolam SSC atau biasa kita bilang Solid Separation Chamber. Di belakang aku sudah ada 2 kolam, yang satu sudah terisi penuh oleh tinja, yang di belakangku masih belum terisi. Nah, untuk kolam di belakang aku yang masih belum terisi sudah siap untuk menerima limbah tinja. Kolam ini adalah drying bed untuk mengeringkan lumpur tinja, dan ini adalah lumpur tinja yang sudah siap panen untuk dijadikan pupuk dan tumbukan padatan.
By the way, buat kalian yang nanya, tadi airnya dibuang kemana? Nah, kalau airnya sendiri diolah sampai memenuhi standar baku mutu, kemudian dibuang ke sungai. Buat yang nanya, kenapa sih kok nggak diminum? Karena kandungan yang ada di dalam air tersebut masih belum layak dikonsumsi. Alhasil, air tersebut dibuang ke sungai dengan keadaan standar baku mutu. Lebih jelasnya lagi, di inlet atau tempat pertama kalinya tinjau keluar, airnya diambil. Setelah dianalisa, amonia total atau NH3 ada sebanyak 652,4 mg per liter. Setelah melalui rangkaian proses, NH3 tadi atau amonia totalnya menjadi 0,5093 mg per liter alias sudah memenuhi standar baku mutu yang maksimal 10. Jadi sudah boleh dibuang deh ke alam dan tidak mengotori lingkungan. Ngomong-ngomong tentang air, yuk sekarang kita ke tempat pengolahan air. Cara mengolah air ini tidak segampang yang kita kira loh. Ternyata air diolah memutar di kolam-kolam ini. Kemudian, tiap bulan air tersebut dilakukan uji lab. Air yang akan dibuang ke sungai harus memenuhi kualitas Kementerian KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini adalah salah satu dokumentasi pengolahan air limbah. Kalian simak terus video ini ya. Let's go to our museum. I'll explain it at the coffee shop. I know you don't get it, but there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. No name might be too much, and Van Gogh might take a while. But thank you for coming. I know that you're trying to do anything to make me smile. Nah, ini adalah proses pembuatan dan pengemasan pupuk. Pupuk-pupuk yang udah keras dan kering ini diambil dan diolah di mesin, kemudian dilakukan pengemasan. Di belakang aku ini adalah hasil jadi pupuk tadi. Setelah berkunjung ke tempat ini, saya menyadari bahwa ternyata pengolahan air limbah ini tidak semudah yang aku kira. Banyak step yang harus dilakukan sesuai prosedur agar kualitas air limbah yang dihasilkan ketika dibuang tetap baik dan tidak mencemari. Pengolahan ini tidak sepenuhnya menggunakan teknologi, jadi masih memakai tenaga manusia. Oleh karena itu, ini bisa menjadi salah satu pelapangan kerja loh. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai pelestarian lingkungan dengan pemanfaatan limbah air domestik. Semoga video ini bisa memberikan manfaat sebagai konten edukasi. Jangan lupa like video ini dan komen ya. Terima kasih. And thank you for trying to do anything to make me smile.